Be too much of a wimp to murder anyone. May I ask you something? I can't. Very few make it all the way without uttering a word. Cerita ini diawali dengan memperlihatkan dua orang yang sedang membicarakan masa lalunya. Salah satunya adalah sang tokoh utama bernama Jack. Ia akan menceritakan 5 kisah yang ia alami secara acak. I will tentatively divide my time. Di kisah pertama, Jack sedang mengendarai mobilnya di sebuah hutan saat musim salju. Kemudian ia diberhentikan oleh seorang AWW, kita sebut saja si Ningrum. Mobil Ningrum ini mengalami kempes. Saat akan menggantinya, dongkraknya malah patah. Ia mencoba meminjam dongkrak pada Jack, namun Jack juga tidak mempunyainya. I don't have to have a look at your car. What's a person like me? Just look at your jack. See, it's broken. There. Jack sudah berusaha pergi untuk menghindari si Ningrum, namun Ningrum tetap memaksa agar Jack membantunya. Untuk itu, Jack membawa Ningrum ke bengkel milik seorang bernama Sonny. Di perjalanan, si Ningrum ini terus ngoceh dengan mengatakan kalau Jack ini seorang pembunuh berantai. Namun Jack masih sabar dan tidak menanggapi omongan si Ningrum. Ari siang geus ditulungan teh kalakah ngomong kos kitu belegug. Fast, did you say he is? Hi, Jack. Setelah selesai, mereka kembali ke mobil untuk mengganti rodanya. Namun sial, dongkraknya malah patah lagi. Jack sudah berusaha untuk meninggalkan Ningrum, namun Ningrum yang memaksa hingga memohon-mohon pada Jack agar diantar lagi ke bengkel Sonny. You said earlier about you looking like a serial killer. Ya mungkin sudah kesal dan rewet mendengar si Ningrum ngabacot wae dan tidak sopan. Jack pun menghantamnya menggunakan dongkrak hingga tewas. Dan adegan seketika berpindah memperlihatkan seorang pianis dunia bernama Glenn Gould. Ialah yang nantinya akan mengisi background cerita ini. Oh dear, you ridiculous man have to do with anything. Bekas hantaman dongkrak di wajah Ningrum hampir seperti karya lukisan hebat di dunia. Jack juga membicarakan struktur bangunan gereja-gereja tua karena memang Jack ini seorang arsitek. Ia juga sudah membeli lahan dan akan membangun rumahnya sendiri. I'm an engineer. But my really big dream was to become an architect. No one could keep me from drawing up compulsions as a child. I was Ternyata si Jack ini menderita kelainan obsesif kompulsif yang menyebabkan dirinya sangat suka bersih-bersih. Bahkan ia tidak tahan jika melihat ruangan yang kotor atau kaca kadut. Ia juga mempunyai ruangan pendingin di daerah bernama Prospect Avenue yang digunakan untuk menyimpan korban-korbannya. But the pizzas from the former owner of the walk-in freezer became too much for me. I know there was a door to another room. Jack membawa Ningrum ke ruang pendinginnya. Di sana terdapat sebuah pintu besi yang sudah lama Jack tidak bisa membukanya. Entah ada apa di sana, cuma tukang galon yang tahu. Nonton sampai selesai ya guys ya, nanti akan terjawab. Kemudian Jack membersihkan mobilnya dan membuat sistem pengunci di ruang pendinginnya. Fucking neurotic, riddled with obsessive. No. Call it luck if you will. But to my great annoyance, Jack menyembunyikan mobil Ningrum di hutan dekat jalan. Ia sengaja menaruhnya di perbatasan negara agar polisi yang melihat tidak bisa sembarangan memeriksanya karena bukan wilayah hukum mereka. I had attempted to hide her car. Without realizing it were jurisdiction. So I had no inquiries from the police. Di kisah kedua, Jack mengikuti seorang wanita yang baru saja pulang berbelanja. Kemudian ia mendatangi rumah wanita itu, kita sebut saja Yati. Jack mengaku kalau dirinya polisi yang sedang berjaga. Untuk itu, ia meminta masuk ke rumah Yati. Namun Yati menanyakan mana lencana Jack. Jack menjawab kalau lencananya sedang direparasi dan Yati pun tidak mengizinkannya masuk. You're shining it up, and that's considered classified information. However, No. Not without a badge. May I
Sekarang Jack mengaku kalau dirinya agen asuransi yang akan menaikkan gaji pensiunan Yati. Mendengar hal tersebut, Yati pun mengizinkannya masuk. Giliran duit beger cep si eta mah. Saat di dalam, Jack mencekik Yati hingga sakaratul maut. Kemudian Yati yang mencoba membangun kembali dicekik lagi hingga benar-benar kehabisan nafas. Kemudian Jack menusukkan pisau tepat di dadanya. Setelah itu Jack memotret dan membungkus jasad Yati. Sebelum pergi, Jack membersihkan kembali rumahnya. Namun karena kelainan yang dialami Jack, ia dihantui oleh noda-noda darah yang membuatnya ragu untuk pergi. Kemudian terdengar suara polisi setempat dan Jack pun mengeluarkan kembali jasadnya dari mobil. Bad guy if I said no. All right, open door, please. Polisi tersebut memeriksa mobil Jack namun tidak menemukan apa-apa karena Jack sudah mengeluarkannya. Saat polisi itu masuk, Jack segera pergi dan menyeret jasad Yati. Hal itu menimbulkan jejak darah yang mengarah ke ruang pendingin Jack. Ternyata Jack sengaja melakukannya, entah apa maksudnya. The point that is. I can hardly wait. Tak lama hujan turun lumayan deras yang membuat jejak darahnya hilang terbawa air. Kemudian Jack membuka jasad Yati yang sudah hancur akibat digusur-gusur saat di jalan. Jack juga menempel foto-foto korbannya di sekeliling cerminnya. Instance, the psychopath's lack of empathy was the masses. I went to great lengths to fake normal empathy. Kita akan dibawa ke masa kecil Jack. Ternyata bakat psikopatnya sudah terlihat sejak kecil. Jack memotong kaki bebek hingga bebek tersebut tidak bisa berenang. Kemudian kita diperlihatkan Jack yang sedang bercumbu dengan kekasihnya. Namun ia malah mencekik kekasihnya itu hingga tewas. Ia mengatakan saat dirinya membunuh seseorang penyakitnya terasa berkurang. Other criminals. The fact is, when Ia kembali menyimpan jasadnya di ruang pendingin. Jack merasa tidak puas dengan hasil jepretannya. Pada saat malam hari, Jack yang menyetir melihat ibu-ibu yang sedang berjalan sendirian. Ia pun langsung putar balik dan menabraknya dari belakang hingga tewas. Kemudian Jack memotret jasad kekasih dan ibu-ibu tadi dengan berbagai pose. quite liberating to reach that point, and added a great touch of humor to my. Mr. Sophistication, of course. Sejak saat itulah Jack dijuluki Tuan Cemerlang karena telah berhasil membunuh beberapa orang tanpa terlacak oleh polisi. Jack membuat rancangan miniatur rumah dan sudah mulai membangun. Jadi si Jack ini akan merasa gembira dan mendapatkan kekuatan saat membunuh. Namun di sisi lain ia juga akan merasakan sakit karena kelakuannya sendiri. Saat rasa sakitnya mulai memuncak, dirinya harus membunuh untuk mendapatkan kegembiraannya kembali. Repent nothing, no matter how long we have to. Kisah ketiga, Jack pergi berpiknik bersama keluarganya. Di sana ia mengajarkan anaknya menembak dan berburu. Anak pertama bernama George dan anak kedua bernama Grumpy. Jack bercerita para pemburu zaman dulu akan menyusun hasil buruannya menjadi sebuah bentuk. Kemudian Jack dan George naik ke semacam menara untuk berlatih menembak. You pull the trigger. Animal of this size, you have to be sure to hit it in the. That's why typically a good hunter would have a Schweißdog. Yes, that's also. Suasana piknik yang tadinya gembira berubah menjadi mencekam karena Jack dengan teganya menembak anaknya sendiri hingga tewas. Tampak Jack yang biasa saja setelah membunuh kedua anaknya. Kemudian ia juga membunuh istrinya dan menyusun jasad mereka menjadi sebuah karya. Sama seperti yang Jack ceritakan tadi. I cannot sleep on a sheet with even the smallest wrinkle, which I could see from my lot. Jack menghancurkan rancangan rumahnya. Ia juga menempelkan potongan koran yang berisi berita tentangnya. Kemudian Jack merubah jasad Grumpy menjadi boneka yang sedang tersenyum. And positions that if I worked around rigor mortis, was Grumpy no more. What?
Pada kisah keempat, Jack mendatangi apartemen kekasih keduanya bernama Jack Quillin. Jack menggunakan tongkat agar polisi di sana mengiranya orang sakit bukan orang jahat. Terlihat Quillin yang risih pada Jack, namun Jack berhasil membuatnya tertawa dengan mengajaknya teleponan di apartemen itu. Hang up for a second. You know I'd never leave you. Quillin marah karena Jack yang terus menyebutnya bodoh dan dungu. Kemudian Jack meminta spidol dan menggambar bulatan di nenen si Quillin. Merasa kelakuan Jack yang semakin aneh, Quillin melaporkannya pada polisi yang tadi. Excuse me, officer. Yeah. He said he killed 60 people. Namun polisi itu tidak mendengarkan perkataannya karena ia sedang abo. Tak lama Jack keluar dan mengaku kalau dirinya seorang pembunuh. Apa reaksi polisi tersebut? Ya, ia lempang begitu saja tanpa memeriksanya dulu. Kemudian Jack meminta maaf atas kelakuannya hingga Quillin luluh dan kembali masuk ke apartemennya. Come on. Let's go inside. I need some pills. Got a friend. Quillin akan menggunakan telepon untuk memesan obat, namun kabel teleponnya sudah diputus oleh Jack. Untuk itu Quillin akan keluar saja, namun Jack tidak akan dijuluki Tuan Cemerlang jika ia bodoh. Ia sudah mengunci pintunya rapat-rapat agar Quillin tidak bisa keluar lagi. Jack menyuruhnya berteriak sekeras mungkin, namun tidak ada yang mendengarnya. Ia juga berteriak di jendela, namun sama saja. Kemudian Jack memulai aksinya dengan mengikat Quillin dan memotong nenek mengikuti bulatan yang sudah ia buat tadi. Kemudian Jack menempelkan potongannya di mobil orang. Warren. Male. This is private property. Dalam pembusukan mayat, alam telah memberikan beberapa metode, sama seperti pembuatan anggur terbaik. Metode pertama dengan membiarkan anggur membusuk di pohonnya. Metode kedua bernama Crokenbill, sama dengan metode pertama, yaitu dengan membiarkan anggur menggantung pada pohonnya hingga mengering. Dan metode ketiga dengan menumbuhkan jamur pada buah anggur. The first method is the one that in Germany is that they are exposed to frost for a certain number of nights. Be uncertainty about whether or not the first night's frost become raisins. The last method, you can view the processes that start in a human Jadi being. Jack menganggap kematian seseorang sama seperti pembuatan anggur. Ia juga mengaitkan kematian manusia dengan seni. Rumah yang selama ini ia bangun dirubuhkan menggunakan bulldozer hingga rata. Karena desain-desain yang ia buat belum ada yang cocok atau terlihat biasa saja. And near it was a commissioned work where the To room not be able to do the opposite and create art. fortunately were smashed to atoms in near future. Makes it too obvious, not to mention another subject. Kisah kelima, Jack menculik seorang tentara dan mengikatnya pada pelang besi menggunakan kawat. Di sana juga sudah ada beberapa orang yang terikat pada pelang besi itu. Jack akan melakukan eksperimen dengan menyusun kepala mereka sejajar, kemudian ia akan menembaknya dengan satu peluru bisa membunuh semua orang. Had large with just one single bullet. Full metal jacket bullet. Which has the... Sir. It's a misunderstanding. It's not full metal ammunition, sir. I'm a military. box is completely mislabeled. Seorang tentara memberitahu Jack kalau peluru yang digunakannya bukan peluru full metal, melainkan peluru plastik yang digunakan untuk berburu. Untuk itu, Jack akan pergi ke toko senjata untuk menukarkan pelurunya. Sebelum berangkat, Jack berkata pada para sandranya, "Ulah waka mautnya." Don't die on me, guys, okay? Never yelled at you before, Al. But I'm about... Sesampainya di sana, Jack marah pada penjaga toko yang bernama Al, nggak pakai Gozali. Karena saat akan membeli peluru metal, Al menanyakan KTP Jack. Karena tidak sembarangan orang yang bisa mendapatkan peluru tersebut. Tidak mendapatkan peluru yang Jack cari, ia pun pergi. Saat di jalan, ia tidak konsen saat menyetir, yang mengakibatkan mobilnya nyungsruk. Kemudian ia berlari ke rumah temannya yang kebetulan dekat dari sana. Baru saja masuk, Jack ditodongkan senjatanya oleh temannya yang bernama SP, nama panjangnya SpongeBob. Sambil berkata polisi sedang mencari Jack, semua kelakuan busuk Jack sudah terbongkar. It's over now, Jack. Robbery? You guys better fucking get it together. I don't run around with guns on me.
Namun SP dibuat luluh saat Jack membicarakan persahabatan. Ternyata ia sudah siap memegang pisau di tangannya. Di saat SP mengambilkan minum, Jack langsung menusuknya hingga tewas. Kemudian ia mengambil satu peluru full metal di sana. Tak lama polisi datang, namun Jack langsung menembaknya dengan mudah. Kemudian ia kembali ke ruang pendingin menggunakan mobil polisi. Kini Jack sudah siap melakukan eksperimennya. Namun saat mengeker senjatanya terlalu dekat yang mengakibatkan skopnya ngeblur. Untuk itu Jack membuka pintu yang selama ini tidak pernah ia buka agar dirinya bisa mundur. Sedangkan di luar sudah ada polisi yang datang. Sudah mendapatkan posisi yang pas, tiba-tiba ada yang memanggil Jack dari belakang. Ia pun langsung menyalakan lampu dan sudah ada seorang pria tua di belakangnya. Pria itu bernama Fergie. Ternyata Fergie telah mengikuti Jack selama ini. Dan sepertinya Fergie ini bukan manusia biasa, melainkan utusan dari alam lain. I haven't come here to stop you from anything. Is Jack going to build a house? Fergie bertanya, bukankah Jack akan membangun rumah? Jack pun membangun rumahnya menggunakan mayat-mayat yang sudah membeku. Sedangkan polisi berusaha menjebol pintu untuk masuk. Fergie pun mengajak Jack masuk ke sebuah lubang yang berada di dalam rumah itu. Epilog kata basis. Epilog artinya kata penutup dalam bidang sastra. Dan kata basis yang diterjemahkan dari bahasa Inggris adalah perjalanan menuju dunia bawah atau perjalanan dari pedalaman menuju sebuah negara. Istilah ini memiliki banyak makna dalam arti puisi, retorika, dan psikologi modern. Wes, keren kan? Jadi intinya ini merupakan penutupan film. Fergie membawa Jack ke dalam tanah sambil bertanya-tanya, Kamu nanya. Ternyata yang mengobrol dengan Jack selama ini adalah Fergie. Sampailah mereka pada jembatan putus yang di bawahnya terdapat aliran api membara. Ternyata tempat itu adalah neraka. I'm not here, I'm to deliver you. Down here as a kind of a favor. Fergie merupakan utusan dari neraka yang mendapatkan tugas menjemput Jack. Jack bertanya, menuju kemanakah jalan di seberang sana? Fergie menjawab, jalan itu mengarah keluar dari neraka. Untuk itu Jack mencoba seseleketan pada tebing seperti Ninja Warrior. Fergie mengatakan belum pernah ada yang berhasil melewati tebing itu. Dan benar saja, Jack pun terjatuh ke dalam api membara. Hi, Jack. Dan film pun anggesan. Film ini menampilkan kekerasan secara ekstrim dan eksplisit termasuk adegan gore, animal abuse, sampai ke psikologi intimidation. Tone yang dibangun benar-benar tegang dan intens. Poin utama dari film ini adalah akting gila dari sang psikopat, Jack yang diperankan oleh Matt Dillon. Matt Dillon mampu menggambarkan bagaimana karakter seorang psikopat yang menderita kejiwaan dengan baik sekali. Kondisi mental yang tidak stabil dan OCD yang diderita oleh Jack juga tergambarkan dengan jelas. Ya wes lah, mungkin segitu wae alur cerita kali ini. Saya Dharma beserta seluruh tim yang bertugas di Warung Madura mengucapkan hatur nuhun dan Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.